Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait bioteknologi di bidang kedokteran. Adapun kelompok 5 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Ahmad Firdaus, yang kedua Muratifatul Maula, yang ketiga Vivi Zakia Zahro, yang keempat Rohani, yang kelima Siti Juro. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke materi pertama. Materi pertama kebetulan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, meliputi bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, seperti enzim dan alkohol. Nah, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, akan tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni, seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasanya. Nah, di bidang medis atau kedokteran, penerapan bioteknologi di masa lalu dibuktikan dengan cara antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Nah, perubahan yang signifikan terjadi setelah penemuan bioreaktor oleh seseorang yang bernama Louis Pasteur. Dengan alat ini, produksi antibiotik maupun vaksin dapat dilakukan secara massal. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, rekombinan DNA, pengembiakan sel induk, cloning, dan lain sebagainya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan seperti kanker ataupun AIDS. Sejarah bioteknologi kedokteran. Bioteknologi, sebuah perjalanan panjang kegiatan dan inovasi manusia yang selama berabad-abad bahkan milenia memanfaatkan mikroorganisme melalui proses yang disebut dengan fermentasi untuk membuat produk keperluan sehari-hari. Misalnya seperti roti, keju, bir, dan anggur. Nah, pemanfaatan bioteknologi kala itu masih sangat konvensional dan dikategorikan sebagai bioteknologi tradisional. Nah, pada awal abad 20, Fleming menemukan antibiotik penisilin, dan di tahun 1982, obat berbasis rekombinasi DNA pertama diciptakan, yaitu insulin manusia, yang diproduksi dengan memanfaatkan bakteri tanah, E. coli. Di penghujung abad 20, merebak produk bioteknologi maju seperti tanaman transgenik, genechip, dan cloning mamalia. Proses pengembangan produk berbasis rekombinan DNA ini dikategorikan sebagai bioteknologi modern. Tidak pelak lagi, beberapa dekade mendatang akan diwarnai temuan-temuan yang menakjubkan melalui kemajuan bioteknologi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli telah mulai mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Nah, dalam bioteknologi modern ini, orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA
Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, aplikasi atau penerapan bioteknologi modern ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya pada aspek pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Contoh penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi modern antara lain, yang pertama itu metanogenik, menghasilkan metana. Yang kedua, Aspergillus niger, menghasilkan amilase dan lipase. Yang ketiga Thiobacillus peroksidan, mengekstrak logam dari bijinya. Dan yang terakhir Bacillus thuringiensis, menghasilkan biosentisida. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nur Latifah Abdul Maula. Pada pemateri kedua dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bisa selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, dalam bidang bioteknologi, di bidang kedokteran, bioteknologi memiliki manfaat yang cukup besar di bidang kesehatan, antara lain dengan ditemukannya antibiotik dan vaksin. Antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum telah ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1929. Adapun pada tahun 1939 oleh Rand Dubois mengisolasi dua antibiotik, gramicidin dan tirosidin modern yang pertama dan tergolong luas penggunaannya. Penisilin dihasilkan selama pertumbuhan dan metabolisme cendawan tertentu, yaitu Penicillium notatum dan Penicillium caesareum. Senyawa antibiotik yang dihasilkan jamur ini sangat efektif terhadap bakteri gram positif, khususnya Pneumococcus dan beberapa Staphylococcus, beberapa bakteri gram negatif, Spirocheta yang merupakan penyebab sifilis. Selanjutnya. Oke, dalam bioteknologi bidang kedokteran konvensional. Dalam bioteknologi kedokteran, selain menggunakan bioteknologi modern, ada juga produk bioteknologi konvensional yang digunakan, yaitu antibiotik. Antibiotik adalah zat kimia yang diciptakan oleh mikroorganisme, terutama jamur dan bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri atau mikroorganisme yang lain. Dengan demikian, antibiotik ini digunakan untuk melawan infeksi jamur atau bakteri. Selain itu, ada juga vaksin yang diciptakan dengan menerapkan bioteknologi konvensional. Pembuatan vaksin jenis ini tidak melalui proses rekayasa genetika. Vaksin ini dibuat dari mikroorganisme yang telah dilemahkan. Vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara disuntikkan. Dengan demikian, sistem kekebalan tubuh manusia akan aktif melawan mikroorganisme tersebut. Slide selanjutnya. Bioteknologi di bidang kesehatan dewasa ini difokuskan untuk penemuan obat-obatan dalam hal seperti tersebut di bawah ini, yaitu memerangi penyakit jantung dan saluran darah, kanker, dan kencing manis, mendapatkan antibiotika yang lebih baik dan lebih murah untuk melawan penyebab mikroorganisme menular yang resisten, menemukan vaksin untuk melawan virus seperti hepatitis, influenza, rabies, dan penyakit malaria, serta penyakit tidur. Selanjutnya dapat melakukan uji diagnosis yang cepat dan tepat untuk membantu dokter dalam menemukan diagnosis berbagai penyakit. Selanjutnya penyempurnaan metode pencangkokan organ yang sesuai agar tidak terjadi proses penolakan. Dan terakhir penyempurnaan teknik perbaikan kimia tubuh untuk menyembuhkan penyakit keturunan, misalnya hemofilia. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya moderator, silakan. Baik, selanjutnya untuk pemateri ketiga yaitu Saudari Siti Juroh. Kepada Saudari Siti Juroh dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan bioteknologi dalam kesehatan. Nah, banyak sekali ya penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan itu seperti pembuatan hormon insulin, antibodi monoklonal, interferon, pembuatan vaksin, dan
pembuatan vaksin. Lanjut, Daus. Nah, yang pertama ini ada pembuatan hormon insulin. Pembuatan hormon insulin ini dilakukan dengan rekayasa genetika, yaitu melalui rekayasa genetika manusia berhasil menyisipi bakteri Escherichia coli dengan gen pembentuk insulin pada manusia. Gen penghasil insulin manusia tersebut dapat mengarahkan sel E. coli ini untuk menghasilkan insulin. Dengan demikian, bakteri ini mampu membentuk insulin yang mirip dengan insulin manusia. Insulin yang diperoleh dapat digunakan untuk mengobati penderita diabetes. Nah, insulin ini yang dibentuk bakteri ini terbukti lebih baik daripada insulin hewani dan tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh manusia. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambar ya. Lanjut terus. Yang kedua yaitu antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal yaitu antibodi yang diperoleh dari penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Pada teknologi antibodi monoklonal digunakan sel-sel tumor dan sel-sel limpa manusia. Sel tumor ini dapat memperbanyak diri tanpa henti. Antibodi ini akan menyerang sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel yang sehat. Interferon merupakan sel-sel tubuh yang mampu menghasilkan senyawa kimia. Senyawa kimia tersebut dapat membunuh virus. Interferon berguna untuk melawan infeksi dan meningkatkan antibodi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri ketiga yaitu Siti Juroh. Baik, selanjutnya materi keempat kepada Saudari Rohani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan lanjutkan mengenai penerapan bioteknologi kedokteran. Yang ketiga yaitu pembuatan vaksin. Nah, di sini melakukannya itu secara rekayasa genetika. Vaksin biasanya dibuat dengan mengisolasi gen yang mengkode antigen dari mikroba yang bersangkutan. Gen tersebut disisipkan pada plasmid yang sama, tetapi telah dilemahkan. Mikroba yang telah disisipi gen tersebut akan membentuk antigen murni jika antigen ini disuntikkan pada tubuh manusia. Karena sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi sebagai melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Lanjut. Nah, yang keempat ada interferon. Interferon itu sel-sel tubuh yang mampu menghasilkan senyawa kimia dan dapat membunuh virus dan juga berguna untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan secara diproduksi melalui rekayasa genetika. Lanjut. Yang kelima yaitu tentang antibiotik atau zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme terutama pada bakteri dan jamur yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri ataupun mikroorganisme yang lainnya. Antibiotik juga digunakan untuk melawan infeksi bakteri ataupun jamur. Nah, selain itu juga ada vaksin yang dibuat dengan menerapkan bioteknologi konvensional. Jenisnya itu tidak melalui rekayasa genetika. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudari Vivi. Baik, selanjutnya kepada Saudari Vivi dipersilahkan. Instruksi Saudari Vivi, suaranya tidak terdengar. Mungkin mic-nya belum dibuka. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Rohani. Nah, dampak bioteknologi dalam bidang kesehatan itu terdapat dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu sebagai cikal bakal pengembangan medis modern.
membantu kemajuan teknologi pengobatan, terciptanya produk hormon yang murah dan terjangkau, serta terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker. Selain itu, selain dampak positif, ada juga dampak negatif, yakni menyebabkan alergi, dapat menyerang sistem imunitas manusia, dapat mengakibatkan kekebalan terhadap obat antibiotik, keracunan, serta munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Keamanan bioteknologi kedokteran. Dari suatu produk bioteknologi sangat berkaitan dengan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, masing-masing produk bioteknologi, baik itu di bidang farmasi, pertanian, pangan, dan kimia, mempunyai kekurangan dan berbahaya bila peraturan penggunaan yang tidak baik. Sistem ketahanan produk pangan sangat tergantung jenis kemasan, packing yang digunakan. Fungsi dari kemasan ialah menjaga produk tetap bersih dan melindungi dari terjadi kontaminasi, sehingga produk bisa tahan lebih lama. Setiap produk berbeda bahan baku yang dipakai untuk kemasan, baik kemasan plastik, gelas, serta kaleng atau logam. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, untuk pertanyaannya nanti bisa ditulis atau di-list di WA grup ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.